Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kita bersyukur Tuhan telah memberikan kita waktu kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pagi ini diambil dari Keluaran pasal 17 ayatnya yang ke-8 sampai dengan yang ke-13. Silakan Bapak Ibu Saudara mempersiapkan terlebih dahulu, namun sebelumnya mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur atas berkat-Mu hari ini. Dan biarlah kebenaran firman-Mu akan memberikan kehidupan di dalam kehidupan kami saat ini. Terpuji nama-Mu, urapi hamba-Mu dan seluruh jemaat-Mu pagi ini, supaya mereka menikmati kemurahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan belajar tentang perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan, di mana mereka harus menghadapi satu tantangan untuk mereka harus hadapi, ya, berjuang melawan orang Amalek yang sedang menghadang di dalam kehidupan mereka untuk memasuki tanah Kanaan. Nah, siapa orang Amalek? Kita akan lihat bahwa orang Amalek ini adalah seorang dari keturunan Esau, ya, yang berasal dari Elifas, dari gundiknya Timna. Kita lihat di dalam Kejadian 36 ayat 12 sampai 16. Di sana disebutkan bahwa orang Amalek ini adalah keturunan dari Esau. Nah, tentu ini juga bagian dari anak-anak Abraham. Nah, orang Amalek ini terkenal suka berperang dan bengis. Mereka juga suka menindas. Ya. Selain sukanya berperang, tapi suka menindas orang. Ya. Apalagi orang-orang yang sedang mengalami tekanan. Ya. Mereka banyak melakukan penindasan-penindasan. Nah, sifat dari bangsa ini juga sangat terkenal jahat. Kita bisa lihat di dalam 1 Samuel 15 ayat 18 di sana, ya, mereka sangat kejam, sangat jahat sekali. Juga selain mempunyai karakter yang sangat kejam, jahat, bengis, ya, seperti yang disebutkan tadi, seperti yang saya sebutkan tadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Tentu bangsa ini punya satu pengaruh yang kuat. Bangsa yang kuat juga punya pengaruh yang kuat. Letak atau tempat tinggal mereka itu berada di selatan tanah Kanaan. Nah, bayangkan Bapak Ibu Saudara ketika bangsa Israel harus memasuki tanah Kanaan, ya, mereka harus menghadapi satu tantangan ini. Bangsa ini berada di selatan tanah Kanaan, di mana mereka harus memasuki dan harus menghadapi satu kenyataan melawan orang Amalek yang sungguh kuat dan punya pengaruh yang luar biasa. Nah, sampai mereka harus terus berperang melawan bangsa Amalek, mereka diberikan kemenangan yang luar biasa oleh Tuhan. Nah, pertanyaannya, apa faktor yang membuat Yosua dan bangsa Israel itu menang atas orang Amalek? Faktor apa yang menyebabkan mereka bisa menang? Apakah pedang? Apakah lembing? Apakah perisai? Ataukah tongkat Allah? Nah, Bapak Ibu, kita akan lihat apa yang menjadi faktor kemenangan mereka ketika mereka harus bertempur dengan orang Amalek. Pertempuran di Rafidim memang tidak terelakkan lagi, karena itu adalah jalan terdekat menuju tanah Kanaan. Ya, jalan terdekat menuju tanah Kanaan. Nah, orang-orang Amalek tidak senang dengan bangsa Israel, ya, yang berada di daerah itu. Mereka lalu memerintahkan kepada Yosua untuk mempersiapkan pasukan. Ya, Musa memerintahkan kepada Yosua untuk mempersiapkan pasukan, ya, untuk berperang melawan mereka. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara bagaimana kondisi keadaan bangsa Israel saat itu. Kalau kita baca di dalam Ulangan pasal 25 ayat 17 itu mengatakan begini. Ini kondisi bangsa Israel yang saat itu akan berperang. Nah, ingatlah apa yang dilakukan
orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, bahwa engkau didatangi mereka di jalan, dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka, sedang engkau letih lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Ya. Bangsa Israel dalam keadaan letih lesu, dan bahkan dikatakan orang Amalek itu tidak takut akan Allah. Ya. Kita bisa rasakan keadaan ini, bahwa tentunya tidak mungkin mereka harus berperang, karena kondisi mereka sedang keletihan, kelesuan, melakukan perjalanan jauh, ya, dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi di sana terjadi satu peristiwa yang ajaib dan luar biasa. Dan Tuhan memberikan satu kemenangan yang luar biasa kepada bangsa Israel. Nah, orang Israel kebanyakan tidak terlatih di dalam perang. Padahal karena mereka baru keluar dari tanah perbudakan. Jika dibandingkan dengan orang-orang Amalek, jelas mereka akan kalah. Ini tidak imbang sebetulnya, ya. Pertempuran yang tidak imbang. Jadi mereka sedang kelelahan, keletihan, mereka diserang, ya. Nah, Musa pergi ke atas gunung dengan membawa sebuah tongkat Allah dan mengacungkan tongkat itu ke atas. Ada satu peristiwa yang luar biasa. Ketika mereka harus berperang, Musa malah pergi ke atas gunung bersama dengan Harun dan Hur. Nah, logikanya kalau kita lihat, ya, kenapa Musa tidak ikut bertempur, berperang, malah justru pergi ke atas gunung? Untuk apa itu? Loh, Pak Musa kok enak-enakan di atas gunung, sedangkan pasukannya berperang. Nah, Musa tidak enak-enakan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, Musa sedang melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupannya. Nah, Musa di atas gunung sedang berdoa, mengacungkan tongkatnya yang ke atas, ya, dan itu mempunyai pengaruh yang luar biasa. Ketika tongkat Musa itu diacungkan ke atas, maka orang-orang Amalek itu menjadi kalah. Tetapi ketika tangannya sudah mulai keletihan, maka orang Israel menjadi kalah. Nah, apa hubungannya peperangan dengan tongkat? Seharusnya kalau peperangan secara fisik, ya, memang mengandalkan strategi, kekuatan fisik, ya, pasti mereka menang seharusnya. Tetapi di sini tidak. Peperangan yang terjadi ini tidak hanya peperangan secara kasat mata saja, tetapi peperangan yang tidak kasat mata juga terjadi. Oleh karena itu kita lihat bahwa hubungannya antara tongkat Musa yang diacungkan ke atas itu membawa pengaruh yang luar biasa kepada bangsa Israel ketika mereka harus berhadapan, berperang di Rafidim. Tongkat itu membawa pengaruh yang luar biasa atas kemenangan bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tongkat Musa itu bukan tongkat tukang sulap ataupun tongkat para penyihir, bukan tongkatnya orang-orang yang melakukan sulap, tidak. Tetapi tongkat itu merupakan satu simbol, ya, satu simbol kuasa ilahi yang sedang berperang melawan kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa dunia. Ketika tongkat itu diacungkan ke atas, memberi dampak dan pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan orang Israel. Nah, peperangan yang kita lihat di sini tentunya tidak hanya peperangan secara fisik saja, tetapi peperangan
secara rohani. Nah, di dalam kehidupan kita tidak bisa mengandalkan hal-hal yang lahiriah semata, hal-hal yang kasat mata yang dapat kita lihat. Nah, di dalam memperlengkapi kehidupan anak-anak kita menghadapi dunia yang semakin gelap ini, kita tidak hanya memperlengkapi mereka dengan ilmu kecerdasan, kepandaian, secara nalar saja, tetapi juga harus dilengkapi dengan hal-hal yang rohani. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara, tantangan saat ini begitu berat, apalagi menghadapi pandemi sekarang ini, ya, kita dituntut untuk tetap siap siaga, semakin dekat dengan Tuhan. Bayangkan banyak orang saat ini kehilangan mata pencarian, kehilangan tempat tinggal karena mereka harus mungkin menjual rumah karena tidak mampu dalam kondisi keadaan yang ada. Mereka banyak yang kesulitan. Kehidupan ini semakin menghimpit, semakin menekan. Kalau kita lihat juga besarnya pengaruh-pengaruh narkoba kepada anak-anak muda yang menjerumuskan banyak orang-orang yang percaya juga masuk di dalamnya. Kondisi keadaan yang semakin mengkhawatirkan tentunya bagi para orang tua. Demikian juga LGBT, lesbian yang berkembang saat ini. Peranan internet ini sangat besar sekali pengaruhnya untuk memuridkan anak-anak Tuhan ini, ya, memuridkan dunia. Ya, dunia sedang memuridkan juga anak-anak Tuhan. Kalau kita tidak hati-hati, maka kita bisa terjerumus di dalamnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita tidak tinggal diam dengan kondisi keadaan seperti itu sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam gereja juga kita sering diperhadapkan dengan tantangan-tantangan, keadaan di sekitar kita sebagai anak-anak Tuhan yang mungkin berlawanan dengan hati nurani, ya, berlawanan juga dengan iman kita. Tetapi kita harus tetap melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Dunia ini adalah ladang pertempuran kita. Kalau kita lihat di dalam Efesus pasal yang ke-6, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Efesus pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-12 dan 13 mengatakan demikian. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Ya. Oleh karena itu ayat 13, ayat yang ke-13 ini harus senantiasa menjadi kekuatan bagi kita. Sebab itu dikatakan di sana, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap siap siaga di dalam menghadapi medan pertempuran secara rohani ini. Jangan sampai kita lengah atau terlena dengan keadaan dunia yang mungkin saat ini sedang memuridkan anak-anak Tuhan. Kita harus berjuang sebagai anak-anak Tuhan, ya, mengambil bagian kita
untuk tetap siap siaga menghadapi. Dengan cara ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Nah, di sini digambarkan perlengkapan senjata Allah itu banyak sekali, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita baca dalam ayat yang ke-14, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Nah, ini juga bagian persenjataan yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Ayat 16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan panah api dari si jahat. Nah, kita juga membutuhkan perisai. Kita gunakan perisai iman. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ketopong keselamatan dan pedang roh, ini juga perlengkapan senjata peperangan kita yang harus kita gunakan untuk melawan dunia yang semakin gelap ini. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu. Di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang-orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku juga aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jelas bahwa ketika kita harus berperang berarti kita harus menggunakan seluruh perlengkapan perang, senjata. Jadi kalau kita berperang tanpa senjata, berarti kita mati konyol, bunuh diri, mati konyol. Nah, sebagai anak-anak Tuhan tentu kita tidak ingin mati konyol, tapi kita menjadi orang-orang pemenang, pahlawan-pahlawan yang bertempur di medan perang. Dia berjuang dengan sekuat tenaga untuk melakukan yang terbaik, untuk mewujud nyatakan rencana Tuhan di dalam dunia ini. Nah, demikian juga ketika kita hidup di dunia ini, kita terus harus berjuang dan terus berjuang. Seperti bangsa Israel di dalam menghadapi orang Amalek. Walaupun kondisi tidak memungkinkan, tetapi kuasa Allah melalui tongkat yang dibawa oleh Musa memberi mereka kemenangan. Bukan karena lembing, bukan karena pedang, juga bukan karena tombak mereka atau pasukan-pasukan mereka. Mereka dapat memenangkan pertempuran itu. Tetapi karena tongkat Musa yang menjadi lambang kuasa yang ilahi memberikan kemenangan yang sejati di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Demikian juga mari kita Bapak Ibu siap siaga, jangan lengah, sehingga kita nanti tidak akan mati konyol di dalam menghadapi pertempuran-pertempuran. Kita harus mempersiapkan baik secara fisik maupun secara rohani di dalam kehidupan kita. Persiapkan keluarga kita, mungkin kita sedang bekerja, melakukan segala aktivitas, kita juga harus dasari dengan kekuatan-kekuatan rohani yang kita miliki, sehingga semua yang kita kerjakan kita dalam keadaan siap. Nah, ketika kita berperang dalam kondisi siap, maka pasti Tuhan akan memberikan kemenangan yang luar biasa. Teruslah berjuang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan semangat bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada setiap anak-anaknya. Amin. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, mengucap syukur atas kemurahan dan kebaikan-Mu.
bahwa di dalam dunia ini kami harus terus menghadapi peperangan-peperangan. Perang melawan penghulu-penghulu dunia yang semakin gelap ini, yang menyesatkan, yang menghancurkan, yang sedang memuridkan anak-anak Tuhan menuju kepada kegelapan. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami menang di dalam berjuang. Tetap melakukan kebenaran-Mu, tetap melakukan kehendak-Mu, dan tetap melakukan rencana-Mu, sehingga rencana-Mu dapat kami wujudkan di dalam dunia ini. Tongkat kuasa-Mu akan ada di depan kami, dan kami menjadi pemenang-pemenang. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.